Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Kania Nur Zahra, lalu ada Kania Arindia Maheswari. Di sini kami akan membahas mengenai etika kepemimpinan. Yang pertama, ada definisi etika kepemimpinan. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, serta tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata lain, yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tata susila. Menurut Hubert Burns, dalam buku etikanya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi, etika itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Sedangkan, etika kepemimpinan adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik dan yang buruk, serta menjadi pedoman pemimpin dalam pengambilan keputusan. Etika juga akan menuntut pemimpin untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma kepantasan dalam hubungan sosial. Yang kedua, di sini ada faktor yang mempengaruhi etika kepemimpinan. Menurut Hilpeti dalam Rusmala Dewi Zulaifah tahun 2005, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam kerja, yaitu yang pertama ada interpersonal skill, yaitu bagaimana individu melakukan hubungan kerja dengan orang lain dan karakteristik personal yang dapat membuat individu lebih sukses. Yang kedua ada inisiatif, yaitu menggambarkan karakteristik individu yang ingin maju dan tidak cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Selanjutnya ada dependable, bagaimana individu menyetujui peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan dan bekerja secara konstan atau tetap serta dapat diandalkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Lalu yang keempat ada work commitment, hal-hal yang harus dilakukan dengan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan adanya keinginan untuk bekerja dengan baik. Sedangkan menurut Miller dan Cody dalam What Right Slate tahun 2000, perilaku etis seorang pemimpin dalam bekerja dipengaruhi oleh hal-hal seperti karakter, kondisi lingkungan, kebutuhan individu, tidak ada pedoman, sikap, value, kepercayaan, dan kebiasaan individu. Yang ketiga ada komponen etika kepemimpinan. Yang pertama ada ethical communication, yaitu menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Lalu ada ethical quality, memahami bahwa ada 3 faktor yang menentukan tingkat kompetitifnya suatu organisasi, yaitu produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Lalu ada ethical collaboration. Jika pemimpin yang berprinsip memiliki atau menuntut kebutuhan akan pengendalian, ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat. Lalu ada ethical succession planning. Pemimpin yang beretika berkolaborasi dan menyiapkan rencana penerusan kepemimpinan di dalam organisasinya yang akan menjamin pertumbuhan organisasinya. Lalu ada ethical tenure.
Masa kepemimpinan seorang pemimpin diatur dalam waktu tertentu. Lalu yang keempat ada prinsip etika kepemimpinan. Yang pertama, menjaga perasaan orang lain, yang kedua, memecahkan masalah dengan rendah hati. Yang ketiga, menghindari pemaksaan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Keempat, mengutamakan proses dialogis atau terbuka atau komunikatif dalam memecahkan masalah. Kelima, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian. Yang keenam, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Yang kelima, ada pengaruh etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan berpengaruh pada kinerja. Etika kepemimpinan dalam sebuah perusahaan merupakan suatu cara yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik etika kepemimpinan seseorang, maka semakin signifikan terhadap kinerjanya. Sebab tanpa etika kepemimpinan, seorang pemimpin tersebut tidak akan mampu menyentuh maupun mengambil hati dari pengikut. Seorang pemimpin yang mempunyai etika akan lebih mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan segala yang ada yang mempunyai potensi pada semua anggota organisasi yang dipimpinnya. Berikut daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.